Jangan disamakan supranatural ya, beda ya, beda ya. Enggak. Spiritual itu kan kita masuk ke dalam diri kita. Jadi spiritual arah jalan masuk. Ya. Kalau supranatural keluar kemana-mana kamu. Panca indera ini kan sesuatu yang terlimitasi ya, terbataskan oleh something sehingga kita tidak bisa. Tapi apa kita bisa menembus itu? Ya bisa lah. Nah, kenapa? Begitu energinya ini belum termanifest nih, mau masuk ke dalam manusianya, dalam realitas manusianya. Ternyata manusianya nunggu, nggak tahu teko ya kali. Nah, ini dia akan menjauh lagi. Makanya ada jisim yang disebut jisim itu adalah jasad ya. Ada nafs itu jiwa, ada ruh. Ruh sudah. Manusia 3 unsur itu tadi. Ruh bukan urusan kita, nafs itu jiwa. Ini yang perlu kita. Makanya kan hadapi. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah. Wahai, kita disuruh kembali kok, nggak disuruh pergi kok. Selamat ya kembali Fitri. Kok kenapa sih harus kembali? Kok nggak pergi Fitri? Ya kak, kembali, selalu kembali kita. Jadi kita jalan, kita kembali lagi. Kita belok sana lagi, kita kembali lagi. Nah itu yang maksudnya saat jiwa sudah kita benahi, insya Allah kita jadi manusia yang berkesadaran. Hari ini sangat berbeda sekali pada saya dulu ketemu dengan Mas Hari Kustarino, ya teman-teman ya, dulur ya. Dulu itu yang kita bahas musik. Sekarang ini kelihatannya beliaunya ini sangat spiritual, spiritual banget. Kerasa banget ini, kerasa banget. Mas, kalau saya dengar ungkapan atau obrolan jenengan ini, saya teringat salah satu musisi juga nanya, Ainin Najib, Mas Sabrang. Ya, itu juga keren banget tuh filosofinya ya, keren. Salah satunya yang sekarang ini yang bertatapan muka dengan saya langsung ya Mas Hari. Jujur, bahasanya itu benar-benar kiasan ke arah mencintai musik sekaligus masuk ke spiritual. Apa itu benar-benar sinkron, Mas? Karena sebenarnya koheren ya. Oke. Kalau kita ngomong musik ya, berdasarkan koherensi antara musik dan spiritual ya. Musik itu apa sih? Kita pecah itu. Di situ ada ritme, ya, ada chord, ada bla bla. Tapi intinya adalah begitu itu semua nada itu dimainkan, yang keluar adalah frekuensi. Oke. Betul. Sepakat ya frekuensi. Oke. Frekuensi inilah yang jadi jembatan. Karena kalau belajar dari sejarahnya awal musik dulu, sebelum zaman barok, zaman renaissance, zaman apa ya, itu kan musik memang penghantar media manusia untuk trans pada Tuhannya dulu. Ya, sejarahnya kan itu. Setuju. Akhirnya masuk seperti musik ini. Contoh kayak gini. Lagu apa yang kamu mainkan dan kamu cintai banget, syairnya sampai kamu hayat, itu akan masuk ke dalam kehidupan nyatamu. Dari pikiranmu mengejar kenyataan. Makanya kenapa aku tidak suka lagu sing putus cinta, lagu sing bersedih, nggak suka. Makanya kenapa aku suka bass ya. Bass itu kenapa? Bass itu nadanya nggak sedih loh. Dia flat loh. Gitar kedua kalau bass nakal gitu loh. Kita gitu loh. Mengiring. Iya, itu. Iya. Makanya aku suka itu. Berarti mengikuti alur. Piano masih bisa sedih. Ya. Gitar masih. Tapi bass itu kan masih bisa sedih, tapi kan sedihnya itu sedih flat. Nah, tergantung ini yang bawa ini itu. Keren. Ada filosofinya. Ternyata kenapa sampai itu ambil di bass ya? Betul. Keren. Jangan disamakan supranatural ya, beda ya. Spiritual itu kan kita masuk ke dalam diri kita. Jadi spiritual arah jalan masuk. Iya. Kalau supranatural keluar kemana-mana kamu. Aku kerungu Mas Sabrang boleh kayak gini. Aku sering nonton si Sabrang. Ya itu bagus. Sabrang. Iya. Itu masuk ke situ memang. Karena tubuh ini kalau kamu ada salah satu alat, aku lupa namanya, alat tera frekuensi. Jam sekian bumi mengeluarkan suara. Cuman kenapa kita nggak ngejar? Karena memang di bawah, hertznya di bawah kita. Panca indera ini kan sesuatu yang terlimitasi ya, terbataskan oleh something sehingga kita tidak bisa. Tapi apa kita bisa menembus itu? Ya bisa lah. Kita sepakat menyebut itu gaib, padahal bukan gitu. Ya, paham ya. Paham. Analoginya kan di dalam garasi ini aku nggak tahu apa. Misalkan ada mobil warna apa, aku nggak tahu. Nah, agar aku tahu, aku harus ada 2 cara nih.
Cara yang buruk adalah aku mendobrak dengan resiko secara langsung. Dengan resiko aku akan berantem sama yang punya rumah. Betul. Tapi resiko yang paling nyaman adalah aku berusaha berbaik-baikan sama si tuan rumah. Ya. Akhirnya aku kenal, aku bisa masuk. Oh, ada mobil warna merah. Sama kayak gitu. Halo, assalamualaikum dulur. Salam satu nyali, wani. Nah, buat dulur-dulurku bonek bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin. Karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, wani. Jangan disamakan supranatural ya, beda beda ya. Spiritual itu kan kita masuk ke dalam diri kita. Jadi spiritual arah jalan masuk. Iya. Kalau supranatural keluar kemana-mana kamu. Aku kerungu Mas Sabrang boleh kayak gini. Aku sering nonton si Sabrang. Ya itu bagus. Sabrang. Iya. Karena itu masuk ke situ memang. Karena tubuh ini kalau kamu ada salah satu alat, aku lupa namanya, alat tera frekuensi. Jam sekian bumi mengeluarkan suara. Cuman kenapa kita tidak ngejar? Karena memang di bawah, hertznya di bawah kita. Panca indera ini kan sesuatu yang terlimitasi ya, terbataskan oleh something sehingga kita tidak bisa. Tapi apa kita bisa menembus itu? Ya bisa lah. Kita sepakat menyebut itu gaib, padahal bukan gitu. Ya, paham ya? Paham. Analoginya kan di dalam garasi ini aku nggak tahu apa. Misalkan ada mobil warna apa, aku nggak tahu. Nah, untuk agar aku tahu, aku harus ada dua cara nih. Cara yang buruk adalah aku mendobrak dengan resiko secara langsung. Dengan resiko aku akan berantem sama yang punya rumah. Betul. Tapi resiko yang paling nyaman adalah aku berusaha berbaik-baikan sama si tuan rumah. Ya. Akhirnya aku kenal, aku bisa masuk. Oh, ada mobil warna merah. Sama kayak gitu. Mas Hari pernah ini nggak lihat penelitian yang profesor dari Jepang itu tentang air. Iya, Masaru Emoto. Yang diucapkan atau mendengarkan nada. Itu salah satu bukti fisika ya Mas ya? Bukti fisika itu gelombang itu mempengaruhi banget ya? Sangat. Apalagi di tubuh kita ini. Makanya orang dulu kan, tak dongakno ndang sukses ya, bismillah, ayo wis. Nah, kenapa itu bisa terwujud gitu kan? Sebenarnya bukan masalah omongannya atau mantranya ya. Fadilahnya bukan di situ, tapi dia merasakan apa yang dia omongkan. Dia juga merasakan apa yang dia bicarakan. Otomatis alam juga respon. Saat respon kan resonate nih. Nah, resonate udah cepet aja Mas katanya. Makanya kalau di Islam sendiri kan sholat yang tidak tertolak adalah sholat tahajud. Iya kan? Betul. Logika itu. Ya. Karena di jam antara 3.15 sampai 3.45 itu frekuensi alam lagi sekitar 6, sekian hertz. Dan itu tenang banget itu. Betul. Saat kita berpikir buruk, itu akan muncul buruk. Segera kita berpikir baik, kita suruh doa, itu akan langsung dijabah datang cepat. Nah, kenapa? Begitu energinya ini belum termanifest nih, mau masuk ke dalam manusianya, dalam realitas manusianya. Ternyata manusianya nunggu, nggak tahu teko ya kali. Nah, dia akan menjauh lagi. Tapi begitu sudah letting go, lepaskan, dia akan langsung termanifest. Dan itu tak buktikan bertahun-tahun. Ini kelihatannya nanti saya personal butuh nih, bimbingan nih. Dan saya nangkep banget nih Mas Hari. Ya, karena saya sedikit banyak juga belajar tentang hipno kan. Ya Mas Hari, dengar-dengar kan juga belajar tentang hipnoterapi juga. Ya, metafisika, hipnoterapi. Ya, aku terinspirasi kamu awalnya dulu. Oh iya, awal. Terima kasih. Tuh, lagi mendalami kah? Atau seperti apa tuh kesibukannya? Kalau belajar sih sampai sekarang masih belajar. Masih belajar. Sama halnya musik, bela diri, aku selalu belajar. Karena untuk itu tadi, aku mau mencari kesibukan lah. Sesuatu yang aku pingin latihan ini, ya langsung tak laksanakan gitu.
Kalau untuk hipnoterapi kan ada satu cerita kan, ya apa perlu ceritain di sini ya? Boleh sedikit aja, boleh. Aku kenal seorang prof gitu ya. Ya. Yang istilahnya beliau berjasa banget sama aku gitu loh. Ya. Karena itu ilmu gratis ya. Jadi makanya aku juga enggak mau narik apa-apa gitu. Jadi tak praktekkan karena aku kepo, keinginanku kuat mungkin ya. Dan aku meyakini juga. Ya. 2018 selesai aku belajar itu, 2018. Kalau kamu di CI, kamu tahun piro ya? Aku baru mengenal itu 2016 lah. 2016 lah. Ya, saya 2016. Mulai awal lulus SMA kuliah sih. Ya kan, aku 2016. Padahal kamu gak mudeng sama sekali, gak mengerti. Dan gak tertarik. Ya, gitu loh. Makanya begitu aku diajari, aku langsung ingat kamu. Oh iya, ini Bibi kan iso ya. Suatu saat tapi ketemu, tapi nggak tahu kapan. Pasti ketemu. Tapi pasti, aku yakin pasti ketemu dan ternyata hari ini. Ya. Nah, akhirnya ditawari untuk state hypno. Oh, pernah. Pernah. Dan itu pengalaman pertama. Luar biasa. Di salah satu SMA negeri di Surabaya. Ya. Itu sebelum Covid juga, Itu awalnya. Karena aku diundang untuk juri festival band waktu itu. Terus aku, besok soalnya di sekolah kita mau ada istighosa, Mas. Kata kepala sekolahnya. Istighosa apa, Pak? Yo, anak-anak kalau ujian itu harus istighosa. Kaget aku. Kok istighosa? Enggak, ini. Loh, kenapa masalah? Bu, enggak, bukan salah. Aku enggak pernah ngomong salah benar kok. Ini benar sama tepat. Ibaratnya sama mau motong mawar, harusnya pakai gunting enak, sama pakai katana, debar gitu. Iya kan? Iya. Yuk tetap putus bunga mawar, tapi eman kan gitu. Loh, terus maksudnya gini loh. Fase ujian atau UNAS atau apapun itu kan sesuatu yang lumrah dihadapi seorang siswa, seorang pembelajar. Ya. Jadi ngapain harus ditegang? Kalau kita ngomong istighosa kan kesannya kayak tolak balak kayak gitu kan yo. Nah, betul. Loh, terus menurut sampean, enggak salah, tetap aja istighosa jalan, berdoa bareng agar semua dilancarkan kan gitu. Cuman bagaimana anak-anak itu tidak takut? Coba teman tanya anak-anak yang sampean. Ternyata banyak memang ketakutan tentang ujian atau apa. Aku ide, tak coba ya. Aku enggak perlu sampean bayar. Tapi kita apa salahnya mencoba ya. Habis Jumatan aku butuh ampli speaker 15 inan tapi. Sampean harus memfasilitasi tapi. Cuman butuh ampli 15 in kok, sekitar 4 di hall-nya itu. Terus berapa banyak tuh pesertanya? Semua kelas 3, aku lupa ya berapa di situ. Berapa kelas? 1, 2, 3, sekitar 6 lah. 6 kelas, 6 kelas. Banyak tuh. 6 kelas. Ya. Tapi ada yang nggak ikut, karena ada yang dipikir lapo-lapo gitu. Akhirnya yang cewek tak suruh duduk sebelah sini, cowok sini. Aku minta bantuan guru-gurunya tenang. Aku ngobrol, tak ajak nyanyi sih. Nyanyi kan seneng mereka pasti nyanyi. Mirroring dulu lah. Mirroring ya. Kita nyanyi, kita cerita-cerita. Aku juga sedikit banyak stand up, cerita lucu-lucu. Begitu mereka udah masuk nih, awal itu aku induction itu. Aku cerita-cerita tentang seorang perjuangan seorang ibu, seorang bapak. Aku pernah cerita karena ini nyata ya. Jadi aku melihat seorang bapak berjuang membesarkan anaknya, seorang ibu. Jadi kita semua berjuang, kalian juga semua berjuang. Jangan mau jadi pahlawan. Aku selalu tak bilang gitu karena kita itu pejuang. Pahlawan itu hanya dikenang. Nanti kita kan hanya dikenang. Jangan mau. Kita harus terus berjuang. Kasih kontribusi apapun yang kamu bisa. Akhirnya jalan. Terus tak suruh nyetelin musik sekian hertz gitu ya. Ada unsur Tibetan waktu itu. Ya. Tugas kalian cuma dengerin saya. Jadi aku bilang tugasnya cuma dengerin aja. Dengerin aja. Mau dipercaya apa enggak itu dengerin. Cuma dengerin toh. Oke mau ya. Oke Mas. Malah gak mau gram celuk om. Mas itu kan aku minta mereka Mas. Loh kenapa Mas? Mas itu menuju akal sehat. Gitu loh. Kilau itu menuju akal sehat. Jadi kita Mas kata-kata Mas itu. Mas ya.